Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya harapkan, saya doakan kalian juga dalam keadaan yang sama, dimanapun kalian berada dan apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kalian semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik di tahun ini. Target dan resolusi apapun yang kita terapkan, yang kita tetapkan di awal tahun ini, bisa kita capai dan bisa menjadi lebih baik dari tahun 2022 yang lalu. Setelah kurang lebih 3 minggu saya tidak membuat video karena sibuk dengan ujian akhir semester dan laporan-laporan akhir tahun yang harus saya selesaikan di kantor dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk hari raya Natal dan tahun baru ini. Kali ini saya akan memberikan video informasi seperti biasa tentang Universitas Terbuka untuk kalian teman-temanku sesama mahasiswa UT yang saat ini sedang berjuang untuk mempelajari materi, mengikuti ujian, dan sebagainya dengan harapan untuk memperoleh nilai yang maksimal. Dalam video ini ada informasi penting yang harus kalian ketahui. Tapi sebelum saya mulai dengan penjelasan saya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, video-video terbaru saya. Lalu untuk kalian mahasiswa UT, silahkan jangan lupa cek kolom deskripsi, karena di situ saya sertakan link untuk grup mahasiswa UT, link Telegram. Silahkan kalian klik link tersebut, silahkan bergabung gratis. Di situ sudah ada banyak teman-teman mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Kita bisa lebih bebas, lebih nyaman untuk berdiskusi dan berbagi informasi penting tentang seputar informasi kuliah di UT. Semoga dengan bergabung di grup itu kalian bisa lebih terbantu untuk belajar di UT. Jadwal ujian akhir semester sebagian besar sudah selesai. Ujian tatap muka sudah kita ikuti, ujian THE sudah selesai, dan saat ini masih berlangsung ujian online untuk teman-teman yang terjaring atau mendaftar untuk mengikuti ujian online. Nah, dengan berakhirnya beberapa rangkaian ujian akhir semester ini, ada pertanyaan besar yang sering kali ditanyakan di kalangan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, yaitu mengenai ujian susulan. Nah, dalam video ini saya mau menjelaskan informasi-informasi penting yang perlu kalian ketahui tentang sistem pelaksanaan ujian susulan di UT. Pertama-tama, informasi yang harus kalian ketahui dan ingin saya tekankan di sini tentang ujian susulan itu adalah sebagai mahasiswa UT kita harus bisa memahami ujian susulan itu seperti apa. Jangan samakan ujian susulan dengan ujian online registrasi. Nah, di grup-grup mahasiswa, ada mahasiswa yang salah mengartikan ujian online yang ditawarkan di awal semester itu dengan ujian susulan. Nah, itu tidak sama. Saat kalian mencetak LIP, itu ada satu kolom di situ yang keterangannya itu ditawarkan. Jadi, coba kalian perhatikan di tabel atasnya itu ditulis ujian online. Ujian online. Jadi untuk mata kuliah yang ada keterangan ditawarkan, berarti mata kuliah tersebut ditawarkan untuk ujian online. Artinya, untuk mata kuliah yang ditawarkan ujian online itu, kalian bisa memilih untuk mengikuti ujian akhir semester secara online. Kalian bisa registrasi untuk ikut ujian online. Jadi, mata kuliah itu kalau ditawarkan ujian online-nya ujian online, bukan ujian susulan. Karena saya perhatikan ada mahasiswa yang salah mengartikan ini. Jadi, ada teman mahasiswa yang mengatakan, oh kalau ditawarkan berarti mata kuliah itu akan ada ujian susulannya. Salah, itu tidak benar. Jadi, kalau di LIP di awal semester itu ditawarkan ujian online, artinya itu hanya ujian online, bukan ujian susulan. Sekali lagi, mata kuliah yang ditawarkan ujian online
tidak sama dengan mata kuliah yang diadakan ujian ulang. Ujian online tidak sama dengan ujian ulang. Sekali lagi, ujian online tidak sama dengan ujian ulang atau ujian susulan. Nah, kalau kalian sudah pahami bahwa ujian online yang ditawarkan di awal semester itu tidak sama dengan ujian susulan, sekarang saya mau menjelaskan tentang waktu pelaksanaan ujian susulan. Nah, ujian susulan ini biasanya baru akan diumumkan ada atau tidaknya itu setelah seluruh rangkaian ujian akhir semester selesai. Misalkan kalau sudah selesai THE, kalau ada ujian susulan, pihak UT akan mengumumkan secara terpisah bahwa akan ada ujian susulan THE dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Jadi, sepanjang tidak ada pengumuman dari UT, misalkan sampai hari ini nih, ketika saya mengupload video ini dan kalian nonton video ini, sampai detik ini belum ada pengumuman dari UT, itu artinya tidak ada ujian susulan yang dilaksanakan oleh UT. Seperti yang bisa kita lihat, sejak awal semester di kalender akademik itu, UT tidak pernah menjadwalkan secara khusus ujian susulan, baik untuk ujian modus tatap muka, take home exam maupun ujian online. UT tidak pernah memasukkan jadwal untuk pelaksanaan ujian ulang UT tidak pernah memasukkan jadwal untuk ujian susulan. Sepanjang pengalaman saya kuliah di UT, sejak saya mendaftar untuk registrasi semester 1 ilmu hukum sampai dengan saya wisuda, lalu sekarang saya sudah semester kelima untuk akuntansi, saya baru mengalami ujian susulan itu sejak tahun 2021 waktu modus ujian take home exam dilaksanakan. Sepanjang saya mengikuti perkuliahan di UT, ujian tatap muka itu tidak pernah ada ujian susulannya. Ujian online juga demikian, tidak pernah ada ujian susulannya. Yang ada ujian susulannya itu baru setelah UT diterapkan. Maksudnya setelah THE diterapkan. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah ujian tatap muka ada susulannya, 99% ujian tatap muka tidak ada susulannya. Sampai dengan detik ini UT belum mengeluarkan pengumuman adanya ujian susulan. Dan sepanjang pengalaman saya, ujian tatap muka itu memang tidak ada ujian susulannya. Bahkan di beberapa UPBJJ sudah menekankan sejak ujian masih berlangsung bahwa semester ini tidak ada ujian susulan. Untuk update nanti, kalau memang nanti ada ujian susulan, saya akan memberikan informasi terupdate di kolom deskripsi. Jadi saat kalian nonton ini, kalau sudah ada pengumuman tentang ujian susulan, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Tapi kalau tidak ada informasi, itu artinya untuk semester ini UT tidak melaksanakan ujian susulan. Lalu yang berikut tentang mekanisme ujian susulan. Nah, ini saya bahas sebagai informasi untuk kalian kalau memang nanti ada ujian susulan. Jadi ujian susulan itu perlu kalian ketahui bahwa ujian susulan itu mekanismenya sama dengan ujian yang pokok, ujian akhir semester yang pertama. Hanya saja waktunya itu berbeda. Namanya ujian susulan artinya ujian utamanya sudah selesai, baru UT memberikan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat ikut ujian pertama. Itulah makanya dikasih nama ujian susulan. Jadi waktunya berbeda. Tapi untuk mekanisme pelaksanaannya, ujian susulan itu tidak ada registrasinya, kalian tidak perlu membayar, kalian tidak perlu mendaftar atau apapun itu. Intinya kalau kalian tidak mengikuti ujian di jadwal utamanya, kalau ada ujian susulan nanti kalian secara otomatis akan terjaring untuk mengikuti ujian susulan. Jadi kalau ada informasi atau kalau ada teman yang memberi penjelasan bahwa untuk mengikuti ujian susulan kalian harus registrasi, itu hoax, itu salah. Ujian susulan tidak ada registrasinya. Lalu yang berikut tentang biaya ujian susulan. Seperti yang kita ketahui, UT tidak pernah memungut biaya untuk ujian akhir semester, baik ujian pokoknya maupun ujian susulan. Nah, untuk ujian akhir semester kemarin kan kita tidak dipungut biaya tuh. Ujian susulan juga tidak ada biayanya, tidak ada biaya registrasi, tidak ada biaya ujian susulan.
tidak ada biaya. Jadi kalau ada yang menjelaskan ke kalian bahwa untuk ujian susulan kalian harus meregistrasi, kalian harus membayar 150.000 per SKS, itu salah. Karena ujian susulan itu otomatis. Kalau memang ada jadwal ujian susulannya dan kalian tidak ikut jadwal, tidak ikut ujian awalnya, kalian akan secara otomatis ikut ujian susulan. Jadi kalian tidak perlu registrasi dan tidak perlu membayar biaya apapun. Makanya di awal tadi saya sudah tekankan bahwa ujian susulan itu tidak sama dengan ujian online yang diregistrasi sejak awal semester. Jadi kalau di LIP kalian itu ditawarkan ujian online, ya itu ujian online, bukan ujian susulan. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah artikan ujian online dengan ujian susulan. Meskipun sampai detik ini UT tidak mengeluarkan pengumuman tentang adanya ujian susulan, saya rasa video ini tetap penting untuk kalian tonton. Informasi yang saya sampaikan tadi itu tetap penting untuk kalian tonton, karena saya perhatikan lumayan banyak teman mahasiswa yang menyalahartikan ujian online dan ujian susulan. Makanya di sini saya sudah jelaskan tadi itu mekanismenya seperti apa, waktunya seperti apa, dan biayanya bagaimana. Intinya ujian susulan itu sama dengan ujian akhir semester pada pokoknya itu, pada awalnya. Hanya saja waktunya itu berbeda. Dijadwalkan kemudian oleh UT, tidak masuk di kalender akademik, tidak perlu registrasi, tidak perlu membayar biaya apapun. Dan kalau kalian masuk, kalau kalian tidak ikut ujian awal, dan ternyata UT memberi kelunakan untuk ada ujian susulan, kalian akan otomatis ikut ujian susulan, boleh ikut ujian susulan. Jadi tidak ada registrasi, tidak ada biaya yang harus dibayarkan. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Saya rasa sudah cukup singkat, padat, dan jelas, dan keras tentang ujian susulan, tentang perbedaan ujian online dengan ujian susulan, mekanisme ujian susulan, dan biaya ujian susulan. Semoga kalian tidak salah mengerti lagi. Semoga kalian sudah paham tentang ujian susulan di UT, dan semoga UT mengadakan ujian susulan semester ini untuk kalian yang memang berhalangan mengikuti ujian akhir semester kemarin, khususnya THE, karena seperti yang sudah saya bilang, sepanjang pengalaman saya kuliah di UT mengadakan ujian susulan itu untuk mata kuliah yang diujikan dengan modus THE. Kalau ujian tatap muka memang tidak ada ujian susulannya. Jadi kalau ada jadwal ujian susulan akan saya taruh pengumumannya di link deskripsi, silahkan dicek. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada ujian susulan. Semoga penjelasan saya tadi itu bermanfaat untuk kalian, bisa kalian mengerti dengan baik. Kalau masih ada pertanyaan terkait penjelasan saya tadi, silahkan ketikkan di kolom komentar. Akan saya jawab, akan saya jelaskan. Semoga saya bisa membantu kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas dukungannya, dan sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Buat yang mau bergabung di grup mahasiswa UT, untuk grup mahasiswa secara umum atau grup mahasiswa jurusan hukum atau jurusan akuntansi, silahkan lihat linknya di kolom deskripsi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, sekali lagi selamat tahun baru, terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.